seorang raja Babilonia yang sangat kejam. Tidak ada satupun laki-laki dari Bani Israel yang hidup, melainkan mengalami nasib dibunuh oleh sang raja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan jauh setelah Nabi Musa alaihi salam wafat, ada seorang nabi pada masa Bani Israel yang dipanggil Nabi Daniel. Perkara Nabi Daniel bermula ketika Raja Babilonia atau sekarang dikenal dengan Irak, Raja Nebukadnezar, membutuhkan seorang penafsir mimpi. Sang raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tapi kemudian sebuah batu menghancurkan patung tersebut hingga semuanya hancur, luluh, dan menjadi sebuah gunung. Tak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut. Hingga kemudian sang raja dipertemukan dengan sang nabi. Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi tersebut yang bermakna patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babilonia yang kemudian akan hancur diganti kerajaan Persia yang diwakili dengan perak, kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi. Tapi semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantak. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasehatnya. Namun bukan hal baik yang didapatkan. Jabatan tersebut justru melahirkan petaka. Para pejabat kerajaan merasa iri hati dengan terus menfitnah, sehingga mereka pun mempengaruhi raja agar membenci Nabi Daniel. Terdapat fitnah yang mengatakan bahwa Nabi Daniel telah mencela raja. Fitnah lain menguak ibadah Nabi Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan raja. Fitnah lain mengatakan kerajaan Babilonia akan hancur, kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh. Berhasil dengan beragam fitnah yang diberikan, sang raja pun kemudian membenci Nabi Daniel. Raja kemudian memerintahkan pengawal membuat lubang dan memasukkan 2 ekor singa ke dalamnya. Setelah itu, Nabi Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa. 2 ekor singa itu telah siap menerkamnya. Tetapi Nabi Daniel tetap sabar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaibnya, singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka. Tak sedikit pun taring tajam diperlihatkan di hadapan sang nabi. Saat Nabi Daniel dimasukkan ke dalam kandang, mereka singa-singa itu justru menjilat Nabi. Singa yang garang berubah menjadi hewan yang patuh. Sungguh tak masuk akal, kecuali memang karena kekuasaan Allah
Allah memerintahkan singa tersebut agar patuh. Beberapa hari dikurung di kandang singa, Nabi Daniel tetap selamat. Ia hidup bersama dengan para singa, hingga kemudian rasa lapar dirasakan oleh sang nabi. Allah pun memberi pertolongan. Allah mewahyukan kepada seorang nabi lain yang berada di Syam, atau kini dikenal dengan Suriah, Yordania, dan Palestina, yakni Nabi Aramia atau Yeremia, untuk menyiapkan makanan bagi Nabi Daniel. Namun Nabi Aramia kebingungan. "Ya Tuhan, saya sedang berada di Yerusalem, sementara Nabi Daniel ada di Babilonia," ujarnya. Kemudian Allah pun mewahyukan, "Lakukan apa yang saya perintahkan, dan saya akan mengirim sesuatu yang akan membuatmu ke sana," firman Allah kepada nabinya itu. Maka Nabi Aramia pun segera menyiapkan makanan. Lalu Allah mengirim sesuatu yang kemudian mengantarkan Aramia menuju Babel. Saat itu Nabi Aramia telah tiba di ambang lubang. Nabi Daniel pun terkejut. "Siapa ini?" Nabi Daniel bertanya. "Aku Aramia," jawab Nabi Aramia. "Kenapa kau datang kemari?" tanya Nabi Daniel. "Aku diutus oleh Tuhanmu untuk menemuimu," jawab Nabi Aramia. "Apakah dia menyebut namaku?" "Iya," jawab Nabi Aramia. Nabi Daniel berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan orang yang paling mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa bertakwa kepadanya, niscaya Dia akan memberi kecukupan padanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa menaruh kepercayaan sepenuhnya kepadanya, niscaya tidak akan Dia pasrahkan urusannya pada yang lain. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas keburukan dengan ampunan. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kesabaran dengan keselamatan. Segala puji bagi Allah yang telah menyingkap kesulitan kita setelah ditimpa musibah. Segala puji bagi Allah, Dialah yang kami percayai ketika kami berprasangka buruk atas amal-amal kami. Segala puji bagi Allah, Dialah harapan kami ketika semua cara tertutup di hadapan kami." Nabi Daniel, atau yang juga disebut Daniel, adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Secara etimologi, nama Daniel berasal dari bahasa Ibrani. Daniel yang bermakna Allah adalah hakimku. Nabi Daniel adalah pemilik kitab Daniel, yaitu salah satu kitab Perjanjian Lama. Secara nasab, Nabi Daniel masih keturunan dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau hidup sekitar tahun 620 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yunani dan Kristen, namanya diabadikan dalam kitab Daniel, dalam Alkitab Ibrani dan Injil. Namun dalam Islam, sosok yang dikenal dengan nama Daniel Tiberias tidak dimasukkan di dalam 25 nabi yang wajib diketahui. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jumlah nabi yang diutus Allah mencapai 124.000 orang. Sementara itu, jumlah rasul sebanyak 313 orang. Kendati tidak dikisahkan di dalam Al-Quran, namun riwayat Nabi Daniel banyak ditemukan di dalam sejarah Islam, khususnya pada masa penaklukan Iskandaria. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengutus Rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan Rasul-Rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka dahulu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 106. Sebuah makam yang konon merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabi Daniel terletak di benteng Kirkuk di kota Kirkuk di Irak. Di sana ada sebuah masjid yang dibangun di atas kuburan itu. Masjid itu mempunyai gapura dan tiang-tiang dan 2 kubah pada dasar yang dihias di sampingnya. Terdapat 3 buah menara yang berasal dari akhir kekuasaan Mongol. Masjid itu sekitar 400 meter persegi, dan di situ ada 4 buah makam yang konon merupakan makam Daniel, Hana, Uzair, dan Mikail. Sebuah makam lain di Iran juga diklaim sebagai makam Nabi Daniel. Selain itu, masyarakat Mesir juga meyakini bahwa makam Nabi Daniel terletak di Iskandaria, Mesir. Menurut ahli sejarah Islam, kuburan Nabi Daniel ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah itu, ketika Iskandaria berhasil dilumpuhkan oleh Amr bin As pada tahun 641 Masehi, Amr dan para tentara melihat ada sebuah yang tersembunyi dikunci dengan tembok besi. Kemudian mereka membukanya, dan ternyata di dalamnya ada lubang kecil yang ditutupi dengan marmer berwarna hijau, yang kemudian ditutup dengan marmer berwarna hijau lainnya. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada jenazah seorang laki-laki dengan kain kafan yang ditenun dengan benang emas dan memiliki badan yang sangat besar. Kejadian itu pun dilaporkan kepada Khalifah Umar, dan Umar bin Khattab segera bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali pun kemudian menjawab bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel. Umar bin Khattab segera memerintahkan Amr bin As untuk mengkafani kembali jenazah tadi dan meminta untuk dikuburkan di sebuah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang. Amr bin As lalu membuatkan kuburan lagi di kota Iskandaria, yang saat itu di atasnya dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabi Daniel. Dalam versi cerita ulama, Nabi Daniel mengabadikan gambarnya dan singa yang menemaninya itu pada permata cincin agar ia tidak lupa akan nikmat Allah atasnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Zunya dengan sanad yang hasan, sampai kini banyak negara mengaku memiliki makam Nabi Daniel. Sedikitnya ada 6 lokasi yang mengaku memiliki makamnya, tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kebenarannya. Dalam kitab Yahudi dan Nasrani dikisahkan fitnah yang menimpa Nabi Daniel terjadi di masa kekuasaan Persia. Sang raja yang dekat dengan Nabi Daniel bernama Dairus. Karena mendapat tekanan dari pejabatnya, Dairus terpaksa memasukkan Nabi Daniel, penasehat kesayangannya itu, ke dalam lubang singa. Tetapi Raja Darius terus gelisah dan terus menengok kondisi sang nabi. Kisah Nabi Daniel terdapat di dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramia, dalam kitab sanad milik umat Yahudi, serta dalam perjanjian lama milik Nasrani. Al-Quran tidak mengisahkan tentang Nabi Daniel, hanya saja ada hadis yang membenarkan kisah tersebut. Mengenai kisah para sahabat Nabi yang menemukan kubur Nabi Daniel, dikabarkan oleh Ibnu Katsir dalam Kitab Story of Prophet, karya Ibnu Katsir. Untuk mengetahui detailnya, di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ada sebagian para nabi
yang kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran dan sebagian lagi tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Contohnya seperti Nabi Daniel. Nabi Daniel bukanlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yang termasuk dalam 25 nabi yang patut kita ketahui. Tetapi kisahnya patut kita jadikan suri tauladan. Nabi Daniel adalah seorang nabi keturunan Bani Israel. Secara garis keturunan, Nabi Daniel adalah cucu dari Nabi Daud alaihi salam. Kisahnya memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi namanya dikenal, khususnya pada masa penaklukan Iskandaria di masa Umar bin Khattab. Nabi Daniel hidup di masa pembuangan bangsa Israel dari kerajaan Yahuda di Babilonia. Ia hidup pada masa Raja Nebukadnezar, seorang raja Babilonia yang sangat kejam. Tidak ada satupun laki-laki dari Bani Israel yang hidup melainkan mengalami nasib dibunuh oleh sang raja tersebut. Anak-anak dipisahkan dari kedua orang tuanya. Lalu anak-anak yang pintar atau cerdas dilatih untuk mengabdi kepada raja tersebut. Nabi Daniel gugur syahid dalam perjuangan jihadnya melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Dan makam Nabi Daniel ditemukan di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Makam kuburannya Nabi itu disembunyikan untuk menghindari kemusyrikan karena takut disembah atau dikultuskan oleh orang-orang Islam lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.